bersyukur atas tuntunannya. Bersyukur atas tuntunan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Saya mau buka dulu Yosua pasal 3 ayat yang keempat. Setelah lewat 3 hari para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Ya, ini maksudnya Yosua kasih perintah kepada bangsa Israel. Ya, ini ceritanya bangsa Israel itu mau menyeberangi sungai Yordan. Ya, jadi Yosua memberi perintah kepada bangsa Israel, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi. Ya, ini yang saya highlight kalimat ini. Maka kamu harus juga, firman Tuhan dikatakan kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ya. Ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Ya. Firman Tuhan ini lagi menceritakan bangsa Israel itu dia lagi dituntun oleh Tuhan ketika keluar dari Mesir untuk masuk kepada tanah Kanaan. Ya. Dan kita tahu bangsa Israel ini enggak pernah tahu, enggak pernah, mungkin dia dengar ya, tapi saya percaya dia enggak pernah masuk ke tanah Kanaan. Dan kita tahu selama bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan muter-muter di padang gurun 40 tahun. Betul ya? Jadi selama 40 tahun yang terjadi bangsa Israel itu ada di padang gurun sebelum ngomong di Mesir. 40 tahun. Dia tidak tahu kondisi tanah Kanaan seperti apa. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Ya. Dan ini baru pertama kalinya mereka hendak menyeberangi sungai Yordan. Yosua ngomong kepada seluruh bangsa Israel. Ya. Ngomongnya sederhana kayak gini. Karena kamu tidak pernah tahu seperti itu. Ya, dan bukan cuma Yosua yang tiba-tiba dia ngomong, saya tahu itu suara Tuhan. Firman-Nya ngomong seperti ini, biar para imam yang suku Lewi itu ketika jalan bawa tabut perjanjian, itu jalan di depan. Sementara bangsa Israel yang lainnya dikatakan tadi disuruh ngikuti dari belakang. Mengikuti ya, betul ya, tadi ada kata mengikuti dari belakang. Karena apa? Karena mereka tidak tahu jalan, mereka tidak kenal. Mau belok kiri, mau belok kanan, mereka tidak tahu. Pertanyaan saya, apakah yang ngangkat tabut perjanjian juga tahu jalannya? Tahu apa enggak Bapak Ibu? Hah? Kok yakin? Hah? Tanya Tuhan ya Bapak Ibu ya. Ya, bagi saya juga merasa mereka juga enggak tahu. Tapi kenapa mereka disuruh jalan di depan, mereka ngangkat tabut perjanjian? Karena bagi saya sederhananya kayak gini Bapak Ibu. Tuhan berbicara kepada pembawa tabut perjanjian. Ketika mereka harus belok ke kiri, belok ke kanan, suruh muter, suruh berhenti. Ya. Kenapa ada jarak yang itu, kalau yang saya pelajari dia itu berapa? 2000 hasta itu kira-kira 900 meter atau 1 kiloan. Jadi lumayan cukup panjang. Ya. Mereka itu mengangkat tabut perjanjian, mereka jalan di depan. Tujuannya apa? Supaya mereka menuntun semua bangsa Israel ini. Karena mereka tidak pernah kenal, mereka tidak pernah masuk tanah Kanaan. Artinya tuntunan Tuhan ini jelas buat bangsa Israel. Amin. Ketika mereka harus belok ke kiri, ya, dikatakan firman Tuhan tidak tahu jalan-jalannya. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengutus para imam itu untuk berjalan di depan mereka. Sederhananya saya katakan Tuhan yang menuntun seluruh umat Israel ini untuk masuk ke tanah Kanaan. Amin. Ya. Yang seperti saya katakan tadi, saya bukan ngomong yang ke belakang ini. Memasuki tahun depan 2023. Mungkin perasaan kita bercampur aduk. Ada yang semangat menantikan tahun depan. Ya kan? Ada yang antusias. Ada juga yang mungkin khawatir, takut dan lain sebagainya. Kenapa? Simpel jawaban saya. Karena kita tidak tahu apa yang pasti yang ada di depan kita. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu yang di depan terjadi apa? Walaupun
Mungkin kita sekarang sudah planning, contoh yang paling sederhana. Bapak Ibu sudah punya rencana untuk besok hari Senin. Mungkin sudah tahu yang biasa rutinitas antar anak sekolah jam ini sampai jam ini, nanti jemput ini. Saya tanya, apakah tahu besok kejadiannya seperti apa? Nggak ada yang tahu kan? Betul kan? Kenapa saya ngomong seperti ini? Sama seperti bangsa Israel tadi, dia tidak tahu apa yang terjadi di depan. Ya. Dan mungkin kita, saya enggak cerita gini mau kayak apa ya, menakut-nakuti Bapak Ibu. Di tengah-tengah ketidakpastian, pasti kebanyakan dari setiap kita ini takut, khawatir dan lain sebagainya. Betul? Sama seperti Tuhan menuntun bangsa Israel. Izinkan Tuhan menuntun kita di tahun depan, tahun 2023. Di tengah-tengah ketidakpastian, izinkan Tuhan menuntun kita. Ya, saya percaya setiap kita selama kita masih hidup, ya. Tadi saya ngomong mengalami ketidakpastian, pasti juga itu, nggak mungkin. Ya, kita tahu yang di depan, pasti kita tahu ada ketidakpastian. Ya, apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, mungkin masalah ke depan dengar masih ada ini perang masih terjadi, katanya resesi ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Masalah apa nanti yang di depan yang akan terjadi? Ya. Bapak Ibu, saya sering setiap hari ngomong seperti ini kadang di kantor. Hidup itu sudah mau kita sederhanakan, tapi ya masih tetap ruwet, masih tetap rumit. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Hidup itu sudah mau kita buat gampang, tapi kok masih tetap ruwet gitu. Setuju dengan saya? Makanya ketika ada masalah, jangan Bapak Ibu tambah bikin ruwet. Sudah dibikin sederhana aja loh masih ruwet. Benar gak? Atau gini, Bapak Ibu gak usah ngundang masalah datang di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Gak usah diundangnya datang dengan sendirinya, gak kayak tamu datangnya. Bapak Ibu pernah ngundang masalah di dalam kehidupan Bapak Ibu? Saya percaya ada sih, nggak mungkin ada yang nggak ada sih nggak ada, banyak yang nggak ada, tapi ada yang ngundang memang, ya kan? Kita nggak usah ngundang masalah datang di dalam kehidupan setiap kita, masalah itu datang sendiri di dalam kehidupan setiap kita, bukan kayak tamu ketok-ketok masih ngebel, langsung datang bisa-bisa gerombolan, bukan kayak pencuri, kadang kayak perampok, bener nggak? Bapak Ibu ngerti yang saya katakan? Ini saya belum khotbah loh Bapak Ibu. Ngerti yang saya katakan? Kita tidak usah ngundang masalah datang di dalam kehidupan kita. Mereka datang bukan dengan orang yang sopan ketok-ketok gitu. Izin ya aku datang ya, aku mau kayak gini ya. Tidak ada. Mereka datang tidak kayak pencuri, mereka datang kayak perampok. Mau ngerampok hidup kita. Mending kalau perampoknya satu, gerombolan banyak. Ya. Ketika itu terjadi dalam kehidupan setiap kita, tadi saya katakan izinkan Tuhan menuntun kehidupan setiap kita. Amin. Ya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini enggak ada segala sesuatu yang merampas hidup kita. Ya, baik tadi masalah-masalah itu, sehingga apa sih? Poin saya kayak gini, kalau ketika ada sesuatu masalah yang datang di dalam kehidupan setiap kita, yang dirampas dalam hidup kita, yang paling pertama itu kita akan kehilangan damai sejahtera. Bagi saya kalau kita ada di dalam tuntunan Tuhan seperti bangsa Israel ini tadi, damai sejahtera itu akan menyertai karena ada tuntunan Allah. Amin. Nah sekarang kita lihat Kisah Rasul 8 ayatnya yang ke-26 sampai 40. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya, jangan ngantuk ya karena ini masih pagi kok, bacanya kok panjang. Saya baca buat Bapak Ibu. Perikopnya dikatakan seperti ini. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Ini juga saya highlight di firman Tuhan di Alkitab saya. Saya lanjutkan dulu ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan
Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia yang sekarang ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata roh itu kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Saya skip aja biar cepat ayatnya yang ke-35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil kepada Yesus, memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ayat 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Bapak Ibu, dari cerita ini perikopnya itu menceritakan tentang sida-sida dari tanah Ethiopia. Dan kita lihat kalau sebelum perikop ini, ya, Filipus itu sedang ada di Samaria. Dia sedang memberitakan Injil. Dan tiba-tiba ketika dia memberitakan Injil di Samaria dan lanjut terus, kemudian Tuhan itu ngomong sama Filipus. Ya, Tuhan ngomong suruh bangun, suruh pergi ke jalan apa ini tadi? Ke arah selatan, ke jalan yang turun yang disebut jalan yang sepi itu. Ya, di satu sisi yang lain, di samping yang lain ada seorang sida-sida dari Ethiopia ini, dia dalam perjalanan itu, ya. Ceritanya itu si Ethiopia ini habis selesai ibadah, ya. Kalau Bapak Ibu tadi ada yang saya skip, setelah selesai beribadah dari Yerusalem, ya, tiba-tiba di tengah jalan itu Tuhan memang menyuruh, mengutus si Filipus itu untuk ke jalan itu untuk ketemu dengan Ethiopia ini. Ya, dan kita tahu terjadi pembicaraan, ya, menjelaskan firman Tuhan tentang itu yang dibahas itu. Kemudian si orang Ethiopia ini, sida-sida ini, dia percaya kepada Kristus dan kita tahu akhirnya dibaptis. Ya. Berkaitan dengan ini, tema khotbah saya tadi, bersyukur atas tuntunan Tuhan. Ya. Yang saya lihat dari perikop ini, tuntunan Tuhan itu jelas di dalam kehidupan Filipus. Ya. Bagaimana, kenapa tadi saya katakannya 26 saya highlight. Ya kan, Tuhan ngomong sama Filipus, bangun, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu adalah jalan yang sunyi. Ya. Saya mau ngomong seperti ini dulu, ya. Salah satu ya Bapak Ibu, yang membuat kita ini bingung di dalam kehidupan kita jika kita hidup tanpa adanya tuntunan. Betul enggak? Walaupun kita orang yang tipe mengalir, suatu saat juga kita akan bingung. Orang yang mengalir itu bingung, enggak tahu mau kemana, enggak jelas arah tujuannya. Ya. Kalau kita enggak ada tuntunan di dalam kehidupan setiap kita, maka kita bingung. Kadang pun juga, kalaupun kita punya tuntunan, ya, tapi kalau tuntunannya juga salah, ya, itu akan menyesatkan hidup kita dan akan membuat hidup kita juga semakin bingung. Betul nggak Bapak Ibu? Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Di dalam hidup setiap kita ini butuh yang namanya tuntunan supaya kita ini tahu, kita ini jelas mau ke arah mana, apa yang mau kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Kadang kita jadi bingung karena kita tidak punya tuntunan. Ada juga sekalipun kita punya tuntunan di dalam kehidupan setiap kita, tapi kalau tuntunan itu salah, itu akan menyesatkan jalan kita, akan membuat kita ini menyimpang. Kalau jalan kita menyimpang, kita tersesat, damai sejahtera akan hilang dalam kehidupan setiap kita. Dan membuat kita ini juga akan terhilang, kita bingung, tersesat. Makanya kita butuh tuntunan Tuhan. Memasuki tahun depan kita butuh tuntunan Tuhan. Sama seperti Tuhan menuntun Filipus ini. Ya, izinkan Tuhan menuntun setiap kita. Ya.
Saya kasih contoh dulu Bapak Ibu supaya jelas. Bapak Ibu di sini pernah pakai aplikasi Google Maps atau sejenisnya seperti itu? Pernah? Sering pakai? Sering? Pernah dikecewakan dengan Google Maps? Sering? Sering. Kadang-kadang? Kadang-kadang nyasar. Maksud saya sering kadang-kadang gitu loh. Ini langsung kadang-kadang nyasar. Berarti kecewa ini kelihatannya. Maksud saya gini, ya. Saya juga kadang ya bukan kadang ya sering pakai Google Map, terutama kalau ke tempat yang saya nggak pernah saya tuju. Ya. Pernah waktu di Bali dari Singaraja menuju ke Denpasar mau pergi kemana? Tempat yang Instagramable waktu itu. Ya. Saya dilewatkan hutan Bapak Ibu. Ya. Beneran hutan itu kayak motong gunung tengah-tengah gitu. Ya mau enggak mau itu pakai Google Map, bukan saya pakai Google Map itu. Ya. Pernah ke Bandung juga. Jadi ke waktu itu kemana? Ke floating market. Ke floating market. Jadi contohnya gini ya, misalnya ini pembatas ya ini mimbar ini ya. Floating marketnya itu di sini. Mobil saya di sini. Tapi ini tembok, mestinya nggak bisa saya lewat ini Google Map gitu. Akhirnya harusnya berangkat situ muter jauh. Ya. Sering tadi dikecewakan. Tapi ya masih pakai aja. Ya kan? Pernah juga, saya bukan cerita gini bukan mau lagi ini ya, tapi saya mau ngomong gini loh. Kadang kita pakai itu tujuannya apa sih? Saya takutnya gini nanti bukan lagi menjelekkan sih, tapi maksud saya gini. Saya pernah pergi ke Blitar gitu juga, pakai itu tadi aplikasi itu tadi. Sepanjang dari Jombang sampai ke Blitar, itu jalan saya itu enggak pernah lewat jalan raya Bapak Ibu. Itu lumayan jauh loh kalau Jombang ke Blitar itu. Dan saya harus pakai itu karena saya waktu itu ke Blitar itu lagi cari ikan, lagi mau beli ikan koi gitu. Beneran enggak tahu tempatnya di situ itu enggak tahu. Jadi ya terpaksa kan pakai kan gitu kan. Ya kan? Itu sepanjang dari Jombang sampai itu ya kayak lewat rumah desa-desa gitu loh. Akhirnya sampai di situ. Ya, sampai di situ setelah saya beli ikan saya tanya sama penjualnya, "Pak, saya dari Surabaya, mau pulang lewat mana?" "Oh, ini jalan raya ini aja, ikuti aja." Ya, saya ikuti. Cuman ngomong gitu penjualnya itu. Sampai Surabaya jalan raya terus. Amazing. Ya. Kapan hari pergi ke Bromo juga. Ya, bukan ke Bromo, ke B29 itu. Ya. Ya. Saya dengan beberapa orang itu, saya ajak yang sudah pernah ke sana, dia ngomong gitu. Biasanya kalau pergi ke B29 itu lewatnya Lumajang, kayak gitu. Lewatnya Lumajang jalannya pokoknya jalan raya terus. Ya. Tapi waktu itu kita pakai itu tadi aplikasi itu tadi, gitu diarahkan lewat Bromo, katanya saya lupa lebih dekat 30 menit atau berapa menit gitu loh. Pokoknya lebih cepat gitu. Ya. Ngikuti. Ya. Dan saya ikuti jalan itu mengerikan. Saya disuruh lewat situ lagi nggak mau Bapak Ibu. Ya. Itu di atas gunung kanan kiri jurang cukup satu mobil aja. Sungguhan, kok gini ini sudah jurang itu. Dan itu posisi di atas. Ya, sementara saya setir konsentrasi yang di sebelah saya lagi Insta story. Ini ya meleset titik sampai surga ya oleh sampai surga, lek gak sampai surga. Lu sungguhan ini Bapak Ibu. Ya, dan itu jalan Satu lagi yang terakhir. Ya, Selasa kemarin, bukan terakhir selesai khotbahnya Bapak Ibu, belum. Poinnya belum, supaya Bapak Ibu ngerti. Selasa kemarin saya nilik CG di wilayah barat di Jalan Kupang Baru. Ya. Orang Surabaya ya pasti tahu lah, saya juga biasa nyopir Bapak Ibu, jadi hafal jalan-jalan itu. Ya. Tapi karena untuk cepatnya ya biasa dipencet gitu kan. Kan karena enggak tahu gangnya gang berapa gitu. Tapi kan ancar-ancarnya sudah tahu kan kira-kira di situ. Ya,
Saya sempat sama istri saya waktu itu sempat berhenti makan di daerah barat. Setelah itu dari tempat makan itu menuju ke tempat CG itu saya pencetkan itu sampai mau ngomong lagi. Enggak. Nanti enggak enak nanti. Ya, itu cuma 4 menit atau 5 menit. Ya, jadi kan deket kan? Berarti makannya ya agak cepat sedikit aja lah, telat sedikit enggak apa-apa gitu kan. Saya itu langsung tiba-tiba sinyalnya hilang. Jadi harusnya saya belok kiri, sinyalnya hilang, disuruh lurus. Ya akhirnya kan reroute lagi kan, routing ulang gitu kan. Disuruh lewat jauh 14-15 menit. Loh saya ini bingung, tadi dari situ 4 menit 5 menit lah kok ini tambah disuruh. Saya abaikan Bapak Ibu. Ya, saya abaikan menurut pengertian saya aja sudah. Ternyata ya benar yang 4-5 menit. Tadi kalau saya turuti 15 menit itu. Ya, makanya tadi saya katakan, kalaupun kita punya tuntunan itu salah, itu akan menyesatkan hidup kita. Artinya kita memang butuh tuntunan dan harus butuh tuntunan yang benar. Dan tuntunan yang benar datangnya dari Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan menuntun Filipus, ya, ini poin saya yang pertama, ya, yang mau saya katakan buat Bapak Ibu dan buat kita semua. Tuntunan Tuhan jelas di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan sampai sedetil-detilnya Tuhan itu akan menuntun setiap kita. Sama seperti ketika Tuhan ngomong sama Filipus ini tadi kan. Ya, lihat pergilah ke sana, berangkatlah ke selatan. Kamu lewat jalan turun yang ke Yerusalem, itu loh jalan yang sunyi. Arahnya dan jalan-jalannya yang harus dilewati itu jelas Tuhan ngomong sama Filipus. Ya. Dan itu Filipus bisa mendengarkannya juga dengan jelas. Ya. Kalau sudah tuntunan Tuhan jelas, maka kita juga harus mendengarnya dengan jelas. Percuma kalau Tuhan menuntun hidup kita dengan jelas, tapi kita dengarnya salah juga dampaknya fatal bagi setiap kita. Betul nggak? Ya. Oleh karena itu kalau tuntunan Tuhan itu jelas dalam kehidupan setiap kita, ya, belajar buat saya kayak gini, ketika engkau dekat dengan Tuhan, ketika engkau sering bersekutu dengan Tuhan, engkau akan tahu kok tuntunannya yang jelas itu seperti apa. Sama seperti Filipus ini ketika Tuhan ngomong sama Filipus. Ya, sama seperti tadi Yosua itu juga. Ya, belajar mendekat kepada Tuhan supaya engkau tahu menghadapi tahun depan ada tuntunan Tuhan yang jelas di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Yang kedua yang mau saya katakan, tuntunan Tuhan itu bukan cuma jelas, tapi tuntunan Tuhan itu harus ditaati. Ya, saya katakan harus. Ya, kalau engkau nggak taat, ya engkau kan nggak sampai seperti bangsa Israel itu. Ya, bangsa Israel puter 40 tahun di padang gurun. Kenapa? Karena nggak taat sama Tuhan, karena nggak percaya sama Tuhan. Ya, seharusnya ada orang yang ngomong gitu kan, gak diselidikin. Mestinya bangsa Israel itu kalau dari Mesir ke Kanaan mungkin kurang lebih 3 bulan. Ada yang ngomong berapa? 10 hari, 14 hari. Saya enggak tahu. Pak Antoni yang betul berapa? Pasnya berapa pasnya? Ya. Tapi poin saya gini loh, gak usah ngomong masalah 10 hari atau 3 bulannya. Bedanya jauh loh, 3 bulan dengan 40 tahun itu jauh. Jauh sekali. Bahasa Surabaya jauh pol. Jauh banget, jauh sorok. Mau kehidupan kita putar-putar kayak bangsa Israel 40 tahun. Padahal Tuhan itu sudah menuntun dengan dengan jelas. Kitanya sendiri yang tidak taat. Ya. Kalau Tuhan sudah menuntun kita dengan jelas, ayolah belajarlah taat. Ya. Buat saya gini, ketika kita taat, di situ kita lulus. Ketika kita taat, kita akan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Ketika kita taat, kita akan melihat mujizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Kalau dari kisah yang tadi Yosua tadi kan yang kita baca awal-awal Yosua pasal 3. Kalau Bapak Ibu terus baca lagi di pasal yang ke-7. Mereka itu tidak bisa mengalahkan ya bangsa Ai. Bangsa AI loh, sulit dikalahkan Bapak Ibu. Ya, padahal AI itu. Kenapa tidak bisa dikalahkan? Karena bangsa Israel nggak taat. Ada seorang yang namanya Akan itu mencuri. Yang harusnya sudah tahu nggak boleh.
Maksudnya mencuri itu loh dari bangsa yang mau dibinasakan, tidak boleh. Ya, karena tidak taat, mereka tidak bisa mengalahkan bangsa Ai. Dan akhirnya setelah ketahuan ya mereka bertobat, bangsa Ai dikalahkan. Artinya simple buat setiap kita, tuntunan Tuhan itu harus kita taati. Bahkan 1 Samuel ayat 15 ayat 22 dikatakan mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Artinya ketika kita dengar Tuhan, ayo taati apa yang Tuhan mau. Itu jauh lebih berharga daripada korban sembelihan kita, korban bakaran kita. Ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, bahkan kalau nggak salah ada kayak gini. 1 ons ketaatan jauh lebih berharga daripada satu ons ketaatan jauh lebih berharga daripada 1 ton doa. Saya ngomong gini bukan berarti Bapak Ibu, oh aku gak perlu doa ya, bukan. Tapi saya mau ngomong ketaatan kita kepada Tuhan. Itu yang akan membuat hidup kita ini breakthrough, mengalami kemenangan. Kita akan mengalami mujizat. Bukan cuman kita tahu tuntunannya kita sudah dengar. Tapi lakukan itu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Ya. Tahun depan, apa yang Tuhan sudah berkatakan dalam kehidupan setiap kita. Kalau mungkin Tuhan belum berkata apa-apa, bersekutulah dengan Dia, duduk diam di bawah kakinya, minta apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan Bapak Ibu. Tuhan tuntun aku, Tuhan tuntun aku. Dan saya percaya, ya, Dia Bapa yang baik, Dia akan berbicara bagi setiap kita. Dan Dia akan menuntun kita step by step, langkah demi langkah. Dengarkan dengan baik, dengarkan dengan jelas. Karena saya percaya tuntunan Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Dan ketika kita sudah mendengarnya, belajar taat. Ya, walaupun itu tidak mudah. Ya, saya percaya ketika kita belajar taat, karena saya juga seperti itu Bapak Ibu. Kita manusia, wajar itu manusiawi. Nanti kalau gini, nanti kalau gini, nanti kalau gini. Apalagi kalau orangnya pinter gitu, super pinter gitu. Kadang-kadang bisa kita lebih pinter dari Tuhan. Belajar untuk taat itu jadi susah gitu. Tapi belajarlah taat. Ya, ketika kita taat, ketika kita taat melakukan perintah Tuhan, sampai suatu saat ke depan, walah enak ya ternyata taat itu solusinya. Tuhan itu kayak gini ya, tiba-tiba selesai aja. Pernah merasakan kayak gitu Bapak Ibu? Pernah enggak? Hah? Pernah kan? Enak kan kalau kayak gitu kan? Tapi kalau ada kejadian lagi, masalah lagi, untuk taat itu gampang atau mudah setelah ngalamin kayak gitu tadi? Masih susah, betul enggak? Benar enggak? Manusiawi itu. Tapi saya mau katakan ketika kita belajar tetap percaya kepada Tuhan. Ya, kita dengar Dia. Belajarlah taat. Ya. Maka kita akan melihat kemenangan yang Tuhan berikan. Sama seperti ketika bangsa Israel mengalahkan bangsa Ai itu tadi. Ketika dia sudah mulai taat, maka kemenangan Tuhan berikan. Yang terakhir, tuntunan Tuhan selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya? Saya sangat-sangat percaya tuntunan Tuhan itu selalu mendatangkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan setiap kita. Walaupun mungkin pada awalnya kita nggak melihat sesuatu yang baik. Tapi percayalah di akhir cerita, di endingnya. Tuntunan Tuhan itu selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Ya. Karena ketaatan si Filipus akan tuntunan Tuhan. Ya, dia melihat sesuatu yang baik itu apa? Sida-sida itu bertobat dan dibaptis. Ya. Bahkan kalau tadi ada di ayat yang keberapa? Ayat yang ke-31 kalau nggak salah. Si sida-sida itu ngomong sama si Filipus. Mana bisa aku mengerti kalau nggak ada yang membimbing aku. Artinya sida-sida ini juga butuh bimbingan, butuh tuntunan. Dan saya melihat dari cerita ini bagaimana Tuhan menuntun Filipus untuk datang ke jalan itu. Untuk ketemu dengan sida-sida itu. Dan akhirnya menginjil kepada sida-sida itu. Dan di akhirnya kita melihat sida-sida itu bertobat dan dibaptis. Saya percaya tuntunan Tuhan yang sama. Ya. Di dalam hidup setiap kita. Dan kita akan melihat segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan setiap kita.
Tuntunan Tuhan adalah sandaran kokoh yang membuat orang tetap tegak meski gelombang badai menerjang hidup. Ketika engkau berjalan di dalam keseharian kita, di dalam tuntunan Tuhan itu seumpama kalau rumah itu seperti fondasi. Fondasi yang kuat dan tidak akan pernah roboh ketika rumah itu mengalami badai, gelombang, banjir dan lain sebagainya. Karena kita berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Benar ketika anggap aja itu rumah ya, rumah itu diterpa badai gelombang. Benar terdampak rumah itu. Mungkin ada yang retak-retaknya pecah, enggak mungkin cuman enggak ada apa-apa, enggak mungkin. Betul ya? Tapi rumah itu kalau punya fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh, dia akan tetap berdiri, dia tidak akan hancur.